Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'i masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang ke-10 ini kita masih mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kenikmatan tersebut dapat menjadikan kita hamba-hamba yang taat, akan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah madrasah yang terbaik bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk mawas diri. Karena bulan suci Ramadan Allah jadikan bulan yang rahmah, bulan yang maghfirah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalamnya memberikan kasih dan sayang terkhusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan ampunan yang begitu luas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di bulan suci Ramadan ini perintah yang wajib dilakukan adalah saum Ramadan, adalah puasa Ramadan. Ketahuilah Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasa orang awam, yang kedua adalah puasa orang yang khusus, dan yang ketiga adalah puasa orang yang khususil khusus. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang pertama adalah puasa orang awam. Ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'aths. Betapa banyak mereka yang berpuasa kata Rasulullah, namun mereka hanya menahan lapar dan menahan dahaga saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah tingkatan yang pertama. Tingkatan orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus saja, di mana mereka tidak melakukan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Bahkan mungkin di antara mereka tidak mengerjakan salat 5 waktu atau melaksanakan salat qiyamul lain yang lainnya yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa yang semacam inilah puasa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tidak tergolong dari puasa yang pertama ini. Adapun golongan yang kedua kata Al-Imamul Ghazali adalah puasanya orang yang khusus, di mana mereka bukan sekedar menahan lapar, menahan dahaga saja, tapi mereka mampu meminimalisir nafsunya, mampu menahan egonya, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi mampu menjaga lisannya, tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak memfitnah orang lain. Mereka mampu menjaga pendengarannya untuk tidak mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mampu menjaga penglihatannya untuk tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman ini, di zaman modern ini, di zaman yang teknologinya yang sangat canggih ini, mungkin bisa kita analogikan mampu menahan jari jemari mereka
untuk tidak mengekspos, untuk tidak mengupload, untuk tidak menyebarkan berita-berita yang hoax atau berita-berita yang dapat memancing amarah daripada orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa yang ketiga ini adalah puasa khususil khusus, di mana tingkatan ini adalah tingkatan yang lebih baik daripada nomor 1 dan nomor 2. Dan puasa ini tidak banyak sekali orang yang mampu mengerjakannya. Di antara yang mampu mengerjakannya adalah para nabi dan rasul. Mereka bukan hanya mampu menjaga lisannya, tapi mereka juga mampu menjaga hatinya. Ketika di dalam hatinya terbesit condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat membatalkan puasanya. Maka sedikit sekali orang yang bisa sampai kepada tingkatan yang ketiga ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita hanya mampu berada di tingkatan yang kedua. Ini adalah tingkatan yang mungkin bisa kita lakukan, yang bisa menjadikan Ramadan kita lebih bagus, lebih baik dibanding Ramadan yang pernah kita lewati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlulah perbaikan-perbaikan. Ramadan hari ini, Ramadan esoknya, dan Ramadan yang kita lewati di sepanjang hari ini adalah Ramadan yang mampu menjadikan kita orang-orang yang lebih baik, yang mampu menjadikan kita hamba-hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan daripada kultum yang singkat ini mampu menjadikan puasa kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat menjadikan nilai solat kita lebih baik, nilai sedekah kita lebih baik, nilai baca Al-Quran kita lebih baik, dan nilai-nilai dalam kita membangun persaudaraan kan lebih baik. Karena Ramadan sejatinya mengantarkan kita menuju umat yang lebih baik, menuju pribadi yang lebih baik, agar ke depan kita mampu mengamalkan daripada nilai-nilai Ramadan ini di luar di bulan suci Ramadan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-haqqu minallah wal batilu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan